Assalamualaikum. Taib, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jurusan. Bagaimana kabarnya semua? Baik, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk ini hari? Ada. Berapa orang? Dua orang. Sakit atau bagaimana? Sakit satu, izin satu. Oke. Mengawali pembelajaran kita hari ini, kita tolong anak-anak ibu buka Al-Qur'annya ya, tadarus bersama supaya pembelajaran kita ini berjalan lancar dan bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tolong anak ibu buka Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Silakan. Farel pimpin. Sebesar suaranya semua juga. Mulai. A'udzubillah. Semuanya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin zalika adna ayyurahna fala yuzayyina. Minta tolong Razika bacakan ibu artinya. Artinya, Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Dari materi kita ini, kompetensi dasarnya itu ada 4, yaitu terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai syariat Islam, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Oke, sebelum ibu lanjut, kita lihat berikut contoh-contoh berpakaian tidak syar'i, tidak sesuai dengan syariat Islam. Ibu tanya dulu, kenapa ini dikatakan tidak syar'i atau tidak sesuai dengan syariat Islam? Ketat, apalagi? Ya, bentuk tubuhnya ya, yang menampakkan ya model tubuhnya. Yang kedua ini apa? Tidak menutupi dada. Tapi kan banyak sekarang ya, biar penampilannya mungkin syar'i tapi di atas ya, pak sampai bawah dada. Dan ya baju lengannya juga pendek, makanya anaknya ibu itu contohnya. Coba perbaiki. Syar'i itu adalah batasnya, kayak ibu sampaikan tadi. Kan sudah jelas penampilannya. Nah, tahu batasnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Batas telapak tangan kita ini adalah pergelangan. Inilah aurat kita perempuan. Jadi hati-hati anak ibu ya, karena kalau orang yang tidak bisa menjaga auratnya sudah menyiapkan dirinya penghuni neraka ya. Kita lihat juga yang ini, gambar yang ketiga, yaitu lengan blusnya pendek. Blusnya ya pendek dia. Dan ini tidak memakai kaos kaki. Kan banyak sekarang anak ibu itu kalau sudah keluar rumah tidak dia pandang, padahal
kakinya juga termasuk aurat. Banyak yang tidak pakai kaos kaki, padahal itu auratnya. Dan ini juga roknya dipakai memang panjang, tapi belahannya nauzubillah sampai sini, sampai paha panjang, tapi memang ada belahannya di depan. Ya, seperti itu. Dia pakai baju tapi telanjang, maksudnya adalah selalu menempatkan tubuhnya, selalu memperlihatkan tubuhnya, lekuk tubuhnya seperti ini anakku. Pakai kerudung pendek, baju ketat, pakai celana pas sekali. Ya, kayak gitar Spanyol begitu ya. Kayak gitar Spanyol. Pernah kan lihat gitar? Kembung depan, kembung belakang. Ya, seperti itu. Di sini ada juga kita lihat penampilan laki-laki anakku. Ini penampilan laki-laki termasuk dengan syariat Islam atau tidak? Kenapa? Karena kelihatan apa? Besar. Yang kedua apa? Kelihatan lutut. Ya, karena baju atau celananya itu pendek, karena batasnya itu aurat laki-laki itu adalah pusar. Ya, harusnya pakai sarung itu di atas. Ya, dan pakai celananya itu sampai dengkul, bawah dengkul. Ya, sampai sini. Karena itulah batasnya ya, atau lutut ya. Ya, itulah batasnya auratnya laki-laki. Oke, untuk anaknya ibu kita lanjut sekarang. Ini adalah contoh penampilan wanita muslimah dan laki-laki soleh. Ada enggak yang begini di sini? Ada enggak yang sering penampilan begini? Inilah contoh kenapa dikatakan penampilan wanita muslimah anaknya ibu. Lihat ya, menutup dada, longgar juga ya. Menutup kaki, maksudnya ada pakai kaos kaki. Ini juga mina, maksudnya ini adalah ini. Jadinya kayak apa ya? Kayak apa ya? Kayak dalaman begitu. Manset ya. Ini juga jilbabnya bagus, khimar juga bisa disebut dengan himar. Dan ini kita lihat juga penampilannya laki-laki, masya Allah. Inilah penampilan laki-laki yang soleh, bawa Al-Quran lagi, masya Allah. Terus pakainya bajunya bagus, kemeja pakai celana kain yang bagus. Kita lihat lagi. Nah ini ya, contohnya lihat, perhatikan itu anaknya ibu. Ini sudah sampai tahap keberapa kalian ini? Ibu tanya dulu anaknya ibu. Jujur, sampai tahap berapa? Sampai tahap 5. Tahap 5 ini masa apa ini? Sudah termasuk nggak syariat Islam? Belum. Yang ini menurut kalian yang sudah termasuk dari tahap atau apa ya, batas aurat yang gambar yang sebenarnya yang mana? Nomor 8. Jadinya perhatikan diri kalian, bagaimana cara kita itu berpenampilan yang syar'i ini. Astagfirullahalazim. Ya, penampilannya lihat. Inilah yang salah. Ya, penampilan yang salah. Ini tahapan mungkin, tapi mudah-mudahan kalau anak ibu mungkin ada yang mungkin masih sampai 4, 5, 6. Mudah-mudahan selanjutnya nanti bisa penampilannya yang ke-8. Amin ya. Makanya ubahlah diri kalian ya, seperti itu. Kita lanjut nak. Nah, kita lihat ya. Kita lihat nak. Menurut kalian mana gambar yang menggunakan kerudung yang benar? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1. Nomor berapa lagi? 2. Berapa lagi? 6 ini. Ini 6. Mana? Sana 6. Hijabers. Yakin itu hijabers juga? Grup sini nomor berapa? 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Ini 1, 2. Di sini mana? 1, 2. Di sana? 1, 2. Oke, kenapa kalian mengatakan 1, 2 dan ada yang 6? Ibu tanya kenapa? Apa alasannya? Karena tertutup sampai longgar bawah dada. Ini termasuk enggak ini? Kenapa dikatakan tidak? Ya, karena kebiasaan ya, ada yang seperti itu terus nasi naik ke sini.
ya, naik ke atas sini ya, kan biasa seperti itu. Jadi yang benar ini adalah 1 dan 2. Di sini adalah mungkin maksudnya saya penampilan yang bagus dan juga anak madrasah, masya Allah penampilannya anak madrasah. Dan itu dikatakan jilbab syar'i bukan syar'i itu. Ya karena kenapa? Biasa di sini, nah, tak ikat sini. Dan ada juga yang begini ibu-ibu arisan. Dan anak jipon, tahu itu anak jipon? Poni begini, yang mungkin tidak tahu apa itu. Pokoknya bahasa gaulnya lah begitu. Ada juga jilbab orang ngelayat, orang-orang melayat ya atau jilbab. Dan ini juga apa? Ibu-ibu pejabat, ya kan begitu. Tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini namanya pakai apa? Pakai apa namanya nak? Dibilang kerudung, bukan kerudung. Pakai tudung kapang, apakah? Selain apa tidak tahu pokoknya. Ini ada juga namanya tali pocong perawan. Kenapa dikatakan tali pocong perawan? Kenapa? Nah ikat ke atas, ikat lagi ke sini. Kalau mengok lagi begini kayak pocong. Susah bergerak. Kan banyak juga orang yang seperti itu, penampilannya mungkin bagus di bawah, tapi nah ikat lagi sini. Banyak kita lihat juga artis memang dia sudah berubah berhijab, ya berhijab tapi tidak syar'i hijabnya. Karena kenapa? Biasa lilit begitu penampilannya karena tidak terurai ke bawah karena tidak mengikuti kerudungnya. Mungkin bajunya sudah longgar, sudah bagus mulai dengan syariat Islam tapi kerudungnya tampaknya mungkin kurang. Ya seperti itu. Ibu pingin tanya anaknya ibu, kalian biasa nggak berpakaian sesuai dengan syariat Islam? Biasa. Contohnya kalian itu berpenampilan sesuai syariat Islam bagaimana? Berhijab. Apalagi? Pakai gamis. Pakai jubah. Apalagi? Yang laki? Baju koko. Apalagi? Pakai sarung juga. Oke. Materi kita sekarang adalah tentang busana muslim. Pernah dengar apa itu busana muslimah? Apa coba busana muslimah? Menurut anaknya Ibu Abdillah, apa busana muslimah? Pakaian apa? Wanita muslim. Yang lain? Dari perempuan? Kalau Suci Madiah, apa menurutnya apa itu busana muslim? Pakaian yang dapat menutup aurat. Yang lain lagi? Ada? Apa itu busana muslim? Pakaian dipakai busana umat Islam, baik laki-laki atau perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Aplaus untuk anaknya ibu semua ya. Terima kasih. Memang karena busana muslimah ini adalah syariat atau busana atau pakaian yang digunakan oleh wanita atau laki-laki muslim yang dipakai sesuai dengan syariat atau tuntunan dari agama Islam. Oke. Contoh dari berpakaian busana muslimahnya seperti apa? Syar'i. Contohnya pakaian syar'i bagaimana kudungnya, bagaimana bajunya? Panjang? Kayak gamis. Oh, yang penting menutupi dada dan bajunya yang longgar. Ya, itulah busana muslimah. Kalau yang laki-laki contohnya yang busana muslim untuk laki-laki seperti apa? Jubah, apa lagi? Apa lagi? Koko, apa lagi? Kemeja, sarung. Oh, celana sarung. Ya, itulah pakaiannya. Karena apa yang penting itu juga pakaiannya juga longgar ya, tidak ketat. Nah, itulah penampilan yang harus digunakan oleh orang-orang muslim atau orang-orang muslimah sesuai dengan syariat Islam. Baik, untuk anak ibu, kita lihat ini apa itu busana muslimah. Merupakan cermin kepribadian, keindahan diri kita. Maksudnya di sini adalah bagaimanapun kita berpenampilan yang syar'i, yang busana muslimah, ini mencerminkan diri kita. Kalau baik kita, ya penampilan kita, rasanya juga kan kita itu percaya diri kan? Kita itu merasa percaya diri karena dengan berpakaian muslimah itu apa ya, kita pede, tidak malu. Beda kalau kita mungkin kekurangan bahan, ada mungkin pakaian you can see atau bagaimana. Ya, contoh pakaian you can see itu seperti apa, Nang Ibu?
Apa? Bikini, tank top, apa lagi? Apa? Apa lagi? Celana pendek, apa lagi? Legging. Ya, legging itu celana seksi yang biasa. Memang biasa kan? Ada juga dia pakai celana legging atau celana biasa sebut celana pensil. Biasa seharusnya itu maksudnya pensil itu adalah celana memang yang digunakan untuk daleman. Ya, tapi kan banyak orang yang menggunakan di luar. Nah, itu sudah kurang pantas, bukan termasuk pakaian orang muslim. Mari kita lihat tentang memahami makna busana muslimah ya, atau busana muslim untuk menutup aurat. Apa itu aurat, Nak? Apa aib, apa lagi? Malu, apa lagi? Apa itu aurat? Sesuatu yang haram dilihat oleh orang lain selain muhrim kita. Contoh dari muhrim kita itu seperti apa, Nak? Orang tua, suami, siapa lagi? Saudara laki-laki, anak laki-laki, anak perempuan, siapa lagi? Adik laki-laki, siapa lagi? Kakek laki-laki, lewat mama ya, atau lewat bapak, apa lagi? Om, ya saudara dari mama kita atau saudara dari bapak kita yang hukumnya adalah yang haram untuk kita nikahi. Kecuali kalau sepupunya mama, sepupu bapak itu haram yang melihat aurat kita. Tapi sebenarnya intinya sekarang ini anakku, biar sama sepupu kita atau biar dari om kita atau orang tua kita atau adik kita saja, itu sebenarnya kita itu harus rasanya malu untuk memperlihatkan aurat kita. Karena kenapa? Kalau kita sering memperlihatkan aurat kita itu, nak, biar kita muhrim kita atau saudara kita ya akan terbiasa nanti, tidak akan pernah berubah ya untuk selalu memperlihatkan auratnya. Oke? Di sini bisa kita lihat ya pengertian atau makna aurat itu sendiri menurut bahasa, yaitu aurat berarti malu, aib dan buruk. Ya, itulah menurut bahasa. Sedangkan kata aurat berasal dari kata awira yang artinya perasaan malu. Ya, malu untuk dilihat aib kita atau hal-hal yang tidak boleh dilihat. Ya, jika digunakan untuk mata kita ini malu untuk melihat orang-orang yang tidak berpakaian atau malu melihat orang penampilannya yang mungkin seksi. Kita itu harusnya mata kita itu malu. Jangan lihat orang seksi melotot matanya begini, tidak mengkedip-kedip. Ya, ini hati-hati, ini anaknya ibu yang laki-laki. Ya, terbiasa enggak? Lihat baju you can see begitu di jalan. Ya, jangan sampai ketika pakai ada saatnya contohnya ketika kalian lihat naik motor, contohnya naik motor, ya. Ketika naik motor ya, terus ada perempuan yang seksi di depan, cia begitu ya. Langsung menyalip di depan kita. Bajunya mungkin kurang bahan. Ya. Mungkin dilihat di depan bagus tertutup, tapi di belakang sundel bolong. Kenapa dikatakan sundel bolong? Karena bajunya terbuka, kelihatan itu dalamannya kelihatan. Kan begitu. Ada juga memang yang pakai baju tapi kayak kelambu. Pernah kalian maksudnya kelambu itu kayak jaring ikan? Jaring ikan itu. Kenapa? Itu kan bukan namanya syariat Islam, aurat kita yang nampak. Ibu tanya dulu. Aurat ya, mana batas auratnya anaknya ibu yang perempuan dulu? Batas aurat perempuan apa? Batas aurat perempuan sampai apa? Dari apa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, kecuali apa? Wajah dan telapak tangan. Makanya untuk anaknya ibu, kenapa dikatakan sesuai dengan ajaran Allah SWT atau sesuai dengan syariat Islam? Ya, ibu ingin tanya, ini anaknya ibu ini sering nggak melakukan langgaran sesuai dengan syariat Islam? Sering ya? Makanya lebih banyak-banyaklah bertobat. Karena kenapa? Aurat kita yang nampak, nak, akan
menjadi bahan atau pembakar api neraka, menjadi bara api neraka. Rambut kita saja nak sehelai saja nampak itu sudah menjadi apa? Calon penghuni neraka. Ya, hati-hati. Ya, laki-laki, kalau anak ibu laki-laki batas auratnya laki-laki sampai apa? Lutut sampai apa? Pusar sampai lutut. Itulah batasnya laki-laki ya. Syariat Islam itu wanita itu harus tertutup anakku ya. Bajunya juga harus longgar. Ya, harus longgar. Nah, dilihat ini sampai batasnya kita. Sama halnya batasnya kita perempuan ini adalah pergelangan tangan anakku. Jadinya kalau ada anak-anaknya ibu itu yang lipat-lipat bajunya, nauzubillah. Itulah auratnya sudah diperlihatkan, sudah namanya mempersiapkan dirinya neraka untuknya. Ya. Karena kenapa? Dia itu memperlihatkan auratnya yang tidak boleh dilihatkan orang lain. Kan sudah dia tahu tadi batas aurat perempuan. Ya, batas aurat perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Di sini bisa kita lihat juga pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang. Ya, aurat adalah apa? Sesuatu yang tidak layak dipandang oleh yang bukan muhrim dan memalukan dan mengecewakan. Makanya seharusnya dia itu berpenampilan nanti yang boleh lihat itu adalah pasangannya sendiri istimewa, masya Allah. Contohnya saja anakku, ibu pingin tanya, kalau seandainya kalian itu dikasih gula-gula yang sudah terbuka jatuh atau yang masih ada bungkusnya? Yang ada bungkusnya atau? Sama halnya dengan perempuan anakku. Laki-laki yang soleh dia pasti memilih wanita yang solihah. Kenapa? Yang tertutup penampilannya, tahu syarat-syarat yang mana yang boleh dan yang tidak dibolehkan. Nah, disitulah makanya kalau kita anak-anak ibu ini ubahlah penampilan kalian, karena jangan sampai aurat kita itu kelihatan. Ya, karena perempuan ini adalah makhluk yang paling istimewa. Itu harus dijaga. Ya, harus dijaga. Jadinya dikatakan, kenapa katakan istimewa? Contohnya perempuan ini diibaratkan berlian atau mutiara yang bisa diambil di dasar laut. Contoh-contoh penampilan muslimah itu adalah kerudungnya panjang menutupi bawah dada, ya, penampilannya yang longgar seperti yang ibu pakai, ya, tertutup dan tidak kelihatan ini rambut auratnya yang malu untuk dilihat. Paham? Di sini juga kita lihat makna jilbab untuk anak ibu. Makna jilbab dan busana muslimah. Ya, makna jilbab. Tahu apa itu jilbab anak ibu? Apa itu jilbab? Kerudung. Apalagi sebutan kerudung? Hijab. Apalagi? Apalagi? Menutup kepala apalagi? Himar, ya. Di sini kita lihat juga, ya, bisa kita lihat nak, pengertian jilbab dan busana muslimah di sini adalah menurut atau secara etimologi adalah sebuah pakaian yang longgar, ya, untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan muka kita ini dan telapak tangan kita ini. Ini adalah batas aurat kita yang bukan termasuk aurat. Di sini juga dalam bahasa Arab jilbab dikenal dengan istilah khimar. Dan bahasa Inggris jilbab dikenal dengan istilah veil. Ya, selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan. Ya, pas dengan pula istilah kerudung, jilbab dan sebagainya. Nah, coba ibu pingin lihat anaknya ibu ini benar nggak caranya pakai kerudung atau tidak? Benar nggak caranya pakai kerudung sesuai syariat Islam nggak? Bagaimana rambutnya kelihatan nggak? Perhatikan rambutnya anaknya ibu. Makanya itu gunanya ciput ya, anak kerudung. Supaya apa? Supaya tidak kelihatan ini auratnya. Ya, sekarang baru kaca dari tadi
sebenarnya mau pembahasan muslimah. Makanya perhatikan anakku. Ketika keluar rumah, ya dimanapun kita, kecuali kalau di dalam rumah, kecuali yang ada cuman muhrim kita saja, adik kita, bapak kita, mama kita, tidak masalah, kita buka kudung, tidak masalah. Tapi kalau keluar dari pintu rumah, wajib kita itu pakai kerudung, takut nanti ada orang ya yang lihat atau bukan muhrim kita yang lihat. Oke, lanjut. Di sini juga sudah dijelaskan anak ibu ya tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tentang perintah berbusana muslimah. Yang seperti ayat yang kita baca tadi ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan anak ibu yang laki-laki. Yang laki-laki perhatikan anak ibu, fokus ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudni 'alaihinna min jalabi bihinna. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sini artinya adalah wahai nabi. Wahai Nabi ini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Katakanlah kepada istri-istrimu, ya, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin. Maksudnya ini adalah umatnya, ya, yang muslim. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah SWT Maha Pengampun, Maha Penyayang. Makanya ketika kalian itu pernah namanya berpenampilan seksi atau pernah berpenampilan kurang bahan, banyak-banyaklah beristighfar, mohon ampun pada Allah, karena Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dia itu akan selalu mengampuni dosa ya makhluknya yang minta ampun kepadanya. Baik anak ibu, kita lihat ya ayat keduanya tentang busana muslimah. Tadi kan tentang Al-Ahzab ayat 59, dan yang kedua adalah Quran surah An-Nur ayat 31. Di sini dikatakan kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Di sini juga memelihara kemaluannya. Ya, seperti itu. Dan juga jangan menampakkan perhiasannya. Dan kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Sama halnya Quran surah Al-Ahzab tadi, ya. Di sini juga menjelaskan tentang bagaimana cara kita menutup aurat memakai kerudung kita yang baik. Dan jangan menampakkan perhiasan auratnya kecuali pada suami mereka, ayah mereka. Kita lihat ini ada ayah mereka, putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudari mereka, dan putra saudari perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam. Perempuan sama perempuan tidak masalah, tapi ada rasanya kita malu biar sesama perempuan. Sama halnya laki-laki juga harus mempunyai namanya rasa malu. Ya, kita lanjut di sini juga. Laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak sebelum tentu aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya. Maksudnya ada pernah kalian lihat itu menghentakkan kaki, maksudnya jalan berlenggak-lenggok, berhentak, itu yang tidak boleh. Berlenggak-lenggok itu yang hentakannya yang tidak boleh, karena itu bukan ajaran Islam. Karena itu seperti halnya ajarannya orang-orang jahiliyah dulu, cara-cara orang jahiliyah. Di sini juga, dan bertobatlah kamu kepada Allah SWT, wahai orang yang beriman, agar kamu beruntung. Maksudnya ini supaya kita itu selalu melakukan namanya apa ya? Selalu ingatlah kepada Allah supaya bagaimana kita itu bisa menjaga aurat kita. Ya, supaya aurat kita itu, perhiasan kita itu tidak dipandang oleh orang yang bukan muhrim kita. Jadinya sudah dijelaskan ini siapa yang boleh melihat aurat kita. Tapi kayak kita sekarang ini, kita lihat saja contohnya anakku ya. Laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan, tapi banyak sekarang ya, tua-tua makin jadi. Ya, kita lihat ya. Ada yang tua-tua, kakek-kakek menikah sama anak-anak muda. Iya, ada yang laki-laki muda menikah sama nenek-nenek tua. Kan begitu. Padahal ini yang kakek-kakek ini seharusnya itu tidak ada nafsunya, tapi tambah lihat wanita yang apa ya,
yang kinclong begitu, sudah hijau matanya lagi. Mungkin dia lobet, ya lobet sudah merah. Gara-gara lihat lagi wanita muda, hijau lagi, full lagi memori. Itu yang sekarang, makanya itulah hati-hati kalau zaman sekarang. Makanya intinya kita itu bagaimana cara kita itu menjaga aurat kita. Karena perempuan saja banyak diperkosa. Ada dulu pernah terjadi berita naik angkot, diperkosa dengan orang banyak. Apalagi itu ibu-ibu itu baru 1 bulan melahirkan katanya. Karena kenapa? Penampilannya loh bohai. Makanya terjadilah kejahatan. Ya. Kenapa? Ada memang orang, tapi kan ada namanya jaga diri anakku. Ada jaga diri supaya lebih kan, tapi lebih dihormati kan. Orang yang berpenampilan syariah lebih paling dibilang kalau jalan paling dibilang assalamualaikum. Tapi beda kalau membuka auratnya, cucu cewek, cantiknya, seksinya, begitu. Seperti itu. Oke, berikut beberapa perilaku mulia. Berapa perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengalaman berbusana sesuai syariat Islam baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang pertama itu adalah sopan, santun dan ramah tamah. Kalau orang yang tahu, akhlaknya bagus-bagus, anakku duduk. Sopan santun, ya. Sopan santunnya. Kedua, jujur dan amanah. Ya, inilah perilaku mulia yang harus dilakukan, ya. Juga yang ketiga adalah gemar beribadah, gemar menolong sesama, menjalankan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Apa? Ada yang tanyakan? Tidak ada. Mudah-mudahan bagus ya. Oke. Di sini ada ujian pemahaman untuk anaknya ibu, ya. Minta tolong untuk anaknya ibu siapkan lembaran. Ya, ibu pingin lihat jawabannya yang benar, ya. Silakan untuk ibu kasih waktu sebentar, ya. Karena insya Allah tidak lama waktu kita akan selesai. Habis waktu. Jawabannya saja. Bisa menurutnya masing-masing, pemahamannya masing-masing untuk anaknya ibu ya. Oke. Nanti ibu ingin kasih ada perwakilan ya, grup ini apa, baca jawabannya, grup ini apa, grup ini ada ya. Oke, baik untuk anaknya ibu. Nah, sekarang minta tolong untuk anaknya ibu ini bertukar ya jawabannya, teman bangkunya. Ya, teman bangkunya masing-masing, teman bangkunya masing-masing. Dan setelah itu nanti ibu pingin kalian itu di dalam satu kelompok ini punya perwakilan masing-masing. Apa jawabannya? Ya, perwakilannya ada jawabannya, sempat ada yang beda-beda. Oke? Sudah ditukar? Sudah. Oke, ibu mulai dari yang laki-laki ya. Ibu persilahkan untuk anak ibu siapa perwakilannya? Siapa perwakilannya? Ahmad Farel, oke. Silakan nak. Apa jawabanmu? Salah satu ayat yang berhubungan dengan memanjangkan jilbab juga tidak ada lengkap dan artinya, yaitu surat An-Nur ayat 31. Surah An-Nur ayat 31. Oke, apa lagi? Dan yang kedua, salah satu hadis tentang batasan pakaian wanita lengkap dalam artinya kepada orang yang melakukan. Oke, yang kelima, dampak negatifnya apa? Yaitu mendapatkan dosa, Ya. memancing orang lain untuk berbuat jahat, Oke. menurunkan martabat, menimbulkan fitnah dan berkurangnya iman. Oke, sekian dari Pak, tepuk tangan. Ya. Alhamdulillah. Coba dari kelompok 2 apa jawabannya, perwakilannya? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab tentang pemahaman nomor 1, yaitu tuliskan salah satu ayat yang berhubungan dengan memanjangkan jilbab hingga ke dada lengkap dengan artinya, yaitu Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Oke. Kedua, tulis
Oke. Yang kelima, mendapatkan dosa, menimbulkan fitnah dan menurunkan martabat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 perwakilannya yang dibacakan sama Suci Islami. Oke, kelompok 3 dipersilahkan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezika Nurul Afriza, perwakilan dari kelompok 3 akan Ya. menjawab soal yaitu nomor 1, tulislah salah satu ayat yang berhubungan dengan memanjangkan jilbab hingga ke dada lengkap dengan artinya. Oke. Artinya surah Al-Ahzab ayat 59. Ya. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya. Oke. Perwakilan dari kelompok 3 yang dibacakan oleh Rezika. Terima kasih, tepuk tangan buat Rezika. Oke. Sekarang untuk kelompok 4 ya, perwakilannya dibaca oleh Hijriyah ya. Silakan Nak Hijriyah. Oke, jadi saya perwakilan dari kelompok 4 Ya. akan membacakan jawaban saya. Tulislah salah satu ayat berhubungan dengan memanjangkan jilbab hingga ke dada lengkap dengan artinya. Ayat yang berhubungan dengan perintah memanjangkan jilbab hingga ke dada adalah surah An-Nur ayat ke-31. Oke. Yang terakhir, Dampaknya. 3 dampak negatif akibat membuka aurat. Pertama, mendapat dosa. 2, memancing orang lain untuk berbuat jahat. 3, menurunkan martabat. Oke, sekian tepuk tangan untuk temannya Hijriyah. Oke, intinya alhamdulillah ya, banyak yang sudah paham tentang busana muslimah ya. Kesimpulannya adalah bagaimana cara kita itu harus berpenampilan sesuai dengan syariat Islam. Adab kita berpenampilan bagaimana dan apa manfaatnya dan apa dampaknya. Ya, dampaknya juga banyak sekali. Ya, ada juga di sini manfaatnya juga banyak sekali, bisa menjaga diri kita ya supaya bisa terhindar dari namanya kejahatan. Nah, dampak negatifnya juga kan banyak ya, gara-gara kita berpenampilan seksi atau yang tidak muslimah, banyak orang jadinya perkosaan dan pelecehan dan lain sebagainya. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk anaknya Ibu. Sekian, minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa ya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, Doa selesai. silakan siapkan. Taib, Yaman, Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.